Aku Juntri, seorang diplomat muda yang menjadi perwakilan Indonesia ke negara Singapura. Hari ini, aku akan bertemu dengan delegasi dari Singapura. Namun sebelum itu, aku akan mereview hasil rapat kemarin bersama teman-teman diplomat lainnya. Seperti hak veto dalam pengelolaan. Baik rekan-rekan sekalian, untuk Bersifat seremonial, unilateral. Nah, seperti yang dibilang sebelumnya, sistem pemilu yang digunakan. Baik rekan-rekan sekalian, untuk subjek penelitian kali ini adalah negara Singapura. Seperti yang kita ketahui, negara yang sering dijuluki kota singa ini memiliki ekonomi dan stabilitas politiknya. Jadi, apa yang kalian ketahui tentang negara Singapura ini? Baik, silakan. Terima kasih. Jadi Singapura ini merupakan negara yang berbentuk republik parlementer dengan sistem unicameral system. Dan di mana kepala negara di Singapura ini adalah seorang presiden, lalu kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri. Saya ingin menambahkan, Singapura merupakan negara republik setelah lepas dari Federasi Malaysia pada tahun 1965. Presiden di sini hanya berfungsi sebagai kepala negara saja. Namun, kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, dan Perdana Menteri ini akan bertanggung jawab kepada parlemen. Maka posisi parlemen memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan presiden pada pemerintahan. Presiden Singapura, meskipun sebagian besar peran mereka hanya peran bersifat seremonial, akan tetapi mereka juga memiliki kekuasaan eksekutif tertentu, seperti hak veto untuk pengeluaran negara dan juga hak untuk pengangkatan pejabat tinggi. Tentu saja, meski begitu, negara Singapura memiliki sistem demokrasi parlementer yang tentu kekuasaan eksekutif terpusat ke Perdana Menteri dan kabinet-kabinetnya dengan sifat pengawasan legislatif oleh parlemen. Sistem unicameral ini tentu saja dianggap lebih efisien daripada sistem bicameral. Mengapa? Karena tidak diperlukannya dua majelis untuk pengesahan undang-undang. Oke, silakan. Karena Singapura menganut sistem pemerintahan yang unicameral, jadi badan legislatifnya itu hanya satu, yaitu parlemen. Anggota parlemen itu terdiri dari elected member of parliament yang dipilih langsung oleh rakyat. Selanjutnya ada non-constituency member of parliament yang dipilih berdasarkan proporsi suara. Dan nominate member of parliament yang diangkat oleh presiden atas rekomendasi komite pemilihan. Nah, dalam sistem ini, pemimpin partai politik dengan mayoritas kursi tertinggi di parlemen itu diminta oleh presiden untuk menjadi Perdana Menteri yang bertanggung jawab untuk membentuk kabinet. Nah, seperti yang dibilang sebelumnya, kabinet adalah lembaga yang terdiri dari menteri-menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kabinet memiliki kekuasaan dan tanggung jawab atas pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Singapura sendiri biasanya melakukan pemilihan presiden dan parlemen setiap 6 bulan sekali secara berkala dengan peran seremonial dan simbolik signifikan. Oke, jadi dari yang sudah disebut oleh saudara-saudara tadi, pada dasarnya Singapura itu dibagi menjadi 3 kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Eksekutif di negara Singapura itu terdiri dari presiden dan kabinet. Kabinet sendiri merupakan pemerintahan tertinggi yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan memiliki kendali utama atas pemerintahan. Yang kedua adalah badan legislatif di Singapura. Badan legislatif di Singapura itu dipimpin oleh seorang presiden dan sebagai kepala negara. Tugas parlemen di negara Singapura yaitu adalah untuk mengundangkan undang-undang yang mengatur negara. Dan yang ketiga adalah yudikatif. Yudikatif memiliki kekuasaan penuh di dalam peradilan di negara Singapura dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, dan di bawahnya adalah konstitusi negara. Yudikatif di Singapura terdiri atas pengadilan yang independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak dari eksekutif ataupun legislatif. Sistem yudikatif di Singapura terdiri dari pengadilan agung, pengadilan tinggi, pengadilan distrik, dan pengadilan khusus. Kepala yudikatif Singapura adalah Ketua Hakim Agung. Terima kasih. Izin menambahkan, sistem jabatan di Singapura itu dikerjakan pada model parlementer, di mana Perdana Menteri sendiri itu memimpin pemerintahan secara penuh, sedangkan presiden memerintah tetapi dengan komisi yang terbatas. Sistem pemilu yang digunakan oleh Singapura menggunakan sistem FPTP atau first past the post, dan PVV plurality blue voting, yang dimana dengan partai dengan suara terbanyak itu di setiap distrik akan mendapatkan seluruh kursi yang ada di distrik tersebut. Pemerintah pun juga menggunakan GRC atau Group Representation Constitution di tahun 1988 untuk mengurangi risiko segregasi serta memastikan representasi etnis yang ada di Singapura sendiri.
Udah jam segini. Gue harus kantor sekarang. Selamat sore, Pak. Sorry, Hendrik. This is Mem Sabrina. She is the relative from Singapore. Dia akan membantu Anda dalam persiapan menjadi perwakilan dari Indonesia di negara Singapura. Oh, hi. Hi Yuki, how are you? I'm fine. How about you? I'm fine too. Oh, nice. How you stay in Indonesia? Everything was good and orang-orang semuanya baik. Oh, do you speak Indonesia? Ya dulu saya pernah tinggal di sini beberapa waktu lalu. Wah, berarti pada pembahasan kita kali ini kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Of course. Kalau gitu, baik-baik, silakan duduk, silakan duduk. Baik, kali ini kita akan membahas tentang negara Singapura. Hendrik, silakan mulai. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin, Mem Sabrina. Saat ini saya akan memberitahukan beberapa pengetahuan saya tentang negara Singapura. Jadi kalau saya ada salah kata atau kesalahan dalam penyampaian mohon dikoreksi dan dibenarkan. Jadi negara Singapura adalah suatu negara yang mungkin secara geografis itu kecil, tapi secara politik dan ekonomi negara Singapura adalah negara yang maju. Bentuk negara dari Singapura adalah republik parlementer dengan sistem unikameral. Kepala negara Singapura sendiri adalah presiden, tapi berbeda dengan kepala pemerintahannya. Kepala pemerintahan dari Singapura adalah Perdana Menteri. Kemudian ada bentuk pemerintahan dari Singapura itu dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kabinet adalah lembaga yang terdiri dari menteri-menteri yang dipilih oleh Perdana Menteri. Kemudian republik parlementer dengan sistem unikameral yang saya bilang tadi adalah pemimpin partai politik yang memperoleh kursi mayoritas di parlemen yang akan diminta oleh presiden untuk menjadi PM, Perdana Menteri. Kemudian PM akan memilih menteri dari anggota parlemen yang terpilih untuk membentuk suatu kabinet. Kemudian negara Singapura dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang mana eksekutif dari negara Singapura adalah kabinet dan presiden, kemudian legislatifnya adalah presiden sebagai kepala, tapi berada di tangan parlemen. Kemudian yudikatif dari kekuasaan di Singapura itu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung serta di bawahnya oleh konstitusi dari negara Singapura. Kemudian dalam sistem jabatan di negara Singapura itu sistem pemilunya menggunakan first past the post dan plurality block voting untuk memastikan partai mayoritas mengontrol kursi parlemen. Sistem group representation constituencies atau GRC memastikan keterwakilan etnis tetapi juga memperkuat dominasi PAP. Jadi Mem Sabrina, mungkin itu sedikit atau penjelasan dari saya mengenai negara Singapura. Mungkin bisa dikoreksi atau ada yang perlu ditambahkan. Sudah cukup baik dan menarik. Saya ingin menambahkan pengalaman Anda tentang Singapura. Jadi seperti yang Anda katakan, negara Singapura itu Terima kasih kesediaannya. Terima kasih Pak. Ya, akhirnya kelar juga. Semoga aku bisa menjadi diplomat yang baik bagi Indonesia di negara Singapura. Singapura, I'm coming. Tac, tac, tac.